Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ratna Hari Kartika Ningsih PD selaku Kepala SMA Negeri 1 Sibuaya, yang saya hormati Ibu Dida Hamidah SPD selaku Pendana Individu CGP Angkatan 10, benar ya Bu? Yang saya hormati pula Bapak Reza Menandang SPD selaku CGP Angkatan ke-10, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang subhanallah, Masya Allah, sangat terik ini Allah berkenan dari sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat semoga Allah limpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah keluarganya, para pengikutnya yang saleh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama Bapak Reza selaku CGP tersebut. Ini kegiatannya apa Pak Reza? Pendampingan. Ya. Semoga berjalan lancar, dan untuk kelancaran acara hari ini, mari kita bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu Indonesia terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Rusa SPD. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia untuk sambutan pertama dari Kepala SMA Negeri 1. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ajar Pelatih DP Angkatan ke-10, yang saya hormati Pak Reza Menandang CGP Angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Sibuaya, Bapak Ibu Pejabat SMA Negeri 1 Sibuaya. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan karena atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah
sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi sekaligus kegiatan PI 1 apa 2? PI 2 ya. Kegiatan PI 2 GGP Angkatan ke-10 di SMA Negeri 1 Cibuaya. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya, dan semoga firman-Nya mendapat manfaatnya di akhir hayat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama dengan kita Pak Reza mensupport langsung kegiatan PI 2 CGP Angkatan 10 ini. Dan alhamdulillah Pak Reza mendapatkan PP yang begitu hangat. Jadi pertama ketemu lokasi satu ya. Tapi sebelumnya ketemu di Ancol berasa. Bapak Ibu, mudah-mudahan PI 2 ini Pak Reza bisa memberikan terbaik ya, dalam kegiatan CGP dan menghasilkan apa yang harus diharapkan, terutama untuk peserta didik. Kita berharap dalam pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kegiatan PI 2 ini juga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut serta CGP. Masih ada tahun depannya, tidak perlu menunjuk Pak. Jadi nanti semuanya semangat untuk maju di CGP Angkatan 11, karena CGP Angkatan 11 alhamdulillah 2 orang, Pak Rudi dan Pak Aris sudah lolos. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyusuri, karena banyak hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan CGP, dan CGP merupakan poin yang mempunyai poin terpenting dalam karir dari Bapak Ibu semuanya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Reza bisa melaksanakan CGP Angkatan 10 ini dengan lancar dan mendapatkan kesuksesan, lulus dengan baik. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Semoga nanti ada rezeki untuk kakak di CGP Angkatan 12 ya. Sambutan selanjutnya dari pendamping Pak Reza, yaitu Ida Hamid CD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bunda Ratna Harikanti Kamisi FTD, yang kami hormati Bapak Wakasek Kurikulum sekaligus Bapak Wakasek Sarpas yang merupakan CGP yang merupakan CGP kita, lalu Bapak Ibu Guru, staf dan staf tata usaha SMA 1 Cibuaya. Kita baca kehadiran yang telah melakukan dan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada tanggal 5 2025 ini. Ya, pada tanggal 5 Juni 2024 mempelajari visi-visi perubahan warga sekolah SMA 1 Cibuaya. Ibu, pada dasarnya kegiatan yang akan dilaksanakan kita hari ini adalah salah satu langkah yang akan ditempuh CGP Pak Reza Mulanda dalam prosesnya menempuh pendidikan guru penggerak selama 6 bulan, di mana Pak Reza
yang terkait membuat visi sekolah, dan alhamdulillah Pak Reja pun telah membuat visi guru penggerak sendiri ya Pak Reja ya. Dan visi Pak Reja sangat luar biasa untuk memajukan sekolah ini. Untuk itu kami harapkan juga Pak Reja dapat membagikan visinya, memberikan pengetahuannya kepada Bapak Ibu hebat di sini semua ya Pak Reja ya. Nah, karena itu kami mohon kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu semua di sini melancarkan tugas Pak Reja dan demi kebutuhan sekolah kita. Sekian pengantar diskusi dari saya. Selanjutnya akan saya langsungkan ke Pak Reja yang akan memimpin diskusi terkait mendiskusikan cita. Terima kasih Bu Pepe, Bu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Ibu Kelas Sesuai dan yang terhormat Bulidah sebagai pendamping guru, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Sesuai, dan terima kasih sekali bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti dalam kegiatan pendampingan individu dua ini. Alhamdulillah hari ini sungguh luar biasa ya, di balik kegiatan kita di sekolah ada PPDB, ada persiapan PSAT, dan kebetulan tadi ada tiga ya luar biasa ekstra sekali. Kemudian terima kasih waktu dan support ya, langsung saja mungkin untuk ini ada yang kita mendiskusikan cita-cita warga sekolah terhadap murid impian. Ya, ini saya buat kemarin karena memang ya caranya ke depan bahwa sekolah ini harus kita sebagai pendidik dan kita mentransfer ilmunya anak di siswa. Nah, ini tujuannya kita ada apa? Kita ada pengibasan pemahaman materi dari modul 1.3 visi guru penggerak, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua kita akan merumuskan kalimat penumpang untuk visi sekolah ya, untuk visi guru penggerak. Identifikasi perilaku yang berkaitan dengan visi sekolah, nanti apa perilaku yang berkaitan dengan visi sekolah. Nah, kemudian yang keempat kita diskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, gimana caranya sekolah ini bisa berkembang dan terus lebih banyak. Saya sebagai sekarang lagi proses di guru penggerak, bisa mungkin saya apa yang saya dapatkan di guru penggerak, saya tidak akan menahan diri untuk apa yang saya tahu pasti akan saya share baik ke Bapak Ibu, ke siswa sekaligus. Bulan yang akan saat ada lulus 2 orang yang baru dihadiri selanjutnya, mungkin Bapak nanti juga akan melakukan kegiatan seperti ini juga ya. Ada hari sih sekarang kebetulan lagi kegiatan rapat sibuk. Nah, sekarang kita tahu filosofi kayak ini apa pendidikan kita nasional ya, Dewantara ini identik dengan pendidikan Indonesia ya. Ini jangan kita aja ya, tidak ngantuk maksudnya. Mungkin Ibu sudah tahu ya, hanya mengerti filosofi yang Dewantara ini bertujuan untuk pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan sebagai keselamatan kebahagiaan tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Berarti kalau melihat dari tujuan filosofinya Dewantara ini, pendidikan itu menuntut ya Bapak Ibu, menuntut segala kodrat yang ada pada anak, memfasilitasi mendampingi anak potensinya apa nih. Nah, kita sebagai pendidik mungkin lebih menuntut
Kemudian peran kita menjadi pemimpin pembelajaran. Otomatis kalau misalnya menjadi pemimpin pembelajaran, kita nih pengarahnya, leadershipnya kita untuk menumbuh pembangunan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Kodrat ini ada dua ya, ada kodrat zaman dan kodrat alam. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kodrat zaman seperti apa Bapak Ibu? Kayaknya ada kodrat zaman maksudnya seperti apa mungkin? Enggak. Saya ini ya. Iya, nggak apa-apa. Rasanya peserta didik harus mengikuti kodrat zaman. Jadi maksudnya menurut saya peserta didik itu jadi harus kita, terutama kita sebagai pendidik itu harus mengikuti perkembangan atau disebut dengan peradaban zaman. Contoh, kalau dulu metode pembelajaran itu guru misalkan harus secara medianya pakai atau apa karena dulu itu lebih basisnya lebih mengarah ke perkembangan atau teknologi. Jadi kalau tidak lalu bisa guru dituntut untuk bisa IT, misalkan membuat metode pelajarannya lebih IT, media pelajarannya lebih ke bikin video, kemudian bikin PowerPoint yang berdasarkan teknologi itu. Jadi mengikuti perkembangan kodrat zaman seperti yang saya katakan. Terima kasih. Oh, luar biasa sekali ya dari lebih sama memang untuk menumbuh kembangkan peserta didik. Nah, menumbuh kembangkan peserta didik sesuai dengan kodratnya teman tadi mungkin ya kita harus adaptif ya, adaptif usaha harus misalnya adaptif dan lebih mereka digital saja ya sesuai metode dari filosofinya aja orang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada puisi ya, puisi yang memang menunjukkan bahwa ini Indonesia. Saya bacakan judulnya puisi ini Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, sang proklamator. Ya, jikalau aku berdiri di tepi pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia, orang memanting di pantai ini, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku yang lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi aku mendengarkan lagu Batak yang mendengar, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan pangkur pelarang, bukan lagi pangkur pelarang yang aku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Dan jika aku mendengarkan burung berkutut menyanyi, pohon angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Dan jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, spa, merdeka, merdeka. Lagi aku melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, kita review lagi, kita bayangkan yang tadi. Indonesia ini sangat dalam sekali maknanya. Yang masyarakat kita lihat yang tadi, saya yang memang baru saya bacakan itu saya tersentuh hatinya. Karena memang ini semuanya tentang Indonesia, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, kita mendidik anak-anak secara tidak langsung kita memberi warisan untuk Indonesia generasi mendatang. Itu menjadi
melanjutkan visi presiden pertama kita dengan seragam kekayaan Indonesia. Beliau begitu kuat dalam kisah beliau tersebut korban puisi. Karena yang tadi katakan itu aktif sekali. Kita belajar kita bahwa visi dapat kita dalam yang beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, isinya harus menggerakkan hati, kemudian harus berkolaborasi yang adanya dalam komunitas. Itu mungkin visi yang sebenarnya, dan sekarang mudah-mudahan kita bisa menyusun visi yang sebenarnya Bapak Ibu, dan kita terapkan dan kita praktekkan langsung di sekolah SMA. Nah, itu kekuatan visi, harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Kita membuat visi berarti kita membuat harapan. Visi kita sekarang masa depan menuju kita adalah depan bangsa kita, depan Indonesia. Ayo, ini sambut Pak Tommy dari Dinas Perairan. Tadi belum tahu sih. Tadi kita berbicara tentang visi. Jika ingin kita melakukan, karena visi harus bersifat menikmati. Contoh seperti tadi puisi. Saya yang tidak membacakan puisi yang tidak ada mendramatisir, ternyata secara otomatis mendramatisir sendirinya. Ya, visi itu harus menggunakan nanti dan berkolaborasi, dia mampu membuat terus maju. Itu makna visi yang sebenarnya. Nah, ini adalah Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah gambaran yang mudah-mudahan murid kita di masa depan nanti akan kita melalui tali tuntunan pendidikan, mudah-mudahan mereka bisa menjadi murid yang mereka impikan. Di sini bisa lihat Bapak Ibu ada yang jadi dokter, ada yang guru, ada yang jadi atlet, ada yang jadi ustaz, ya, ada yang jadi mandor, ya. Di sini juga langsung. Bisa mandiri, orang yang unggul dalam bidangnya sesuai dengan profil. Kita dulu mungkin kita flashback lagi ke belakang waktu kita sekolah, mungkin saya sendiri tidak ada bayang-bayang menjadi guru. Bapak Ibu juga mungkin mimpinya bukan di tempat yang sekarang, tapi kan tidak ada yang tahu. Ini bisa ditarik seperti ini. Kita yang memang anak-anak sering diusir, harus mereka bisa mungkin bisa jadi menteri atau apapun yang mereka inginkan. Dapat tidak ada bayangan untuk menjadi wasit karate seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang kita ada kalimat cita-cita untuk murid di sekolah. Mari kita mari kita sama-sama sekarang Bapak Ibu sudah pegang ini. Tidak ada dosennya Bapak Ibu. Kita sama-sama represikan apa murid yang ingin kita untuk masa depan kita. Kita mencetak murid, ingin murid seperti apa nih? Bapak Ibu represikan dengan kemauan Bapak Ibu pasti sangat random, pasti ada yang berbeda-beda. Gitu saya sendiri. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya. Silakan ditulis, ya nanti bisa ditempel di depan kantor. Dan kalimat penumpang cita-cita murid, kita membimbingkan murid-murid yang apa nih, yang bagaimana, yang siapa. Kasih tulisan pakai tulisan pakai sanksi. Ya, pasti kita punya hati. Memang di balik kita yang sering di sana pasti kita punya hati yang bagus lah ya. Jadi kita memberikan murid bagaimana sih murid kita yang menaun misalnya. Sudah, nanti bisa langsung ditempel di nomor 1. Ya, awas, nanti ya, awas.
Bebas. Silakan. Boleh, satu boleh. Disusun saja ya. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi suatu nomor satu. Ya. Di atasnya aja nggak apa-apa, Iya. di atasnya. Mudah-mudahan tulisan Bapak Ibu di notepad ini, note ini bisa menjadi doa. Ada malaikat tuh kenapa terbaik. Maka Pak Menteri. Tadi sama berbukan sama. Oh iya, ya. Jadi ngajak lewat darat keren, apa? Kalimat. Nah, selanjutnya ini masih ada kalimat keempat, jadi mungkin di nomornya. Kita percaya bahwa murid kita adalah apa nih? Dan murid kita adalah warisan mungkin aset atau apapun. Silakan Ibu tulis sesuai dengan Bapak Ibu. Ya. Kita percaya bahwa murid kita adalah sesuatu yang harus kita jaga, contohnya seperti itu. Banyak itu di nomor 2. Harus nomor 2. Bapak Ibu sambil jajan, Bapak Ibu sambil jajan. Balik nih, nulis sudah dilem. Ya kalau kayak gini ya. Iya, Nah, untuk selanjutnya di nomor 3 bisa berarti hanya satu suaya. Kita mau apa nih? Ya sebagai pendidik mungkin ya. Sebagai pendidik bukan untuk mungkin sebagai pendidik di sekolah kita mengutamakan apa? Disiplin apa? Ya. Ini mungkin bisa sebagai siswa dan sebagai pendidik di sekolah mengutamakan siang. Jadi nanti kita akan bahas satu untuk ini dari penyusunan di sini. Tumpang di nomor 4. Di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik apa nih kira-kira? Boleh di sekolah sadar betul bahwa titik-titiknya berarti boleh di sekolah kita sadar betul bahwa bisa sekali. Itu lebih ke yang sering mereka lakukan sehari-hari mengenai positif. Untuk titik-titik ya kita warga di sekolah ini yakin untuk apa nih, untuk bagaimana Ustaz? Bapak Ibu bisa titik-titik enggak sini boleh santai kita warga di sekolah titik-titik pertanyaan yang awal. Oke, kita bahas sama-sama ya. Pertama ini kalimat tumpang cita-cita
untuk murid. Nah, Bapak Ibu ada cita-cita untuk murid. Dulu Pak mungkin kita memikirkan murid-murid yang seperti apa? Oke. Iya. Pertama, cita-cita saya, cita-cita Bapak lainnya bahwa saya tadi menginginkan murid saya kalimah Allah Rasul. Dunia akhirat gitu. Jadi dulu saya selalu Biasa untuk terima kasih. Mungkin tangan untuk saya itu yang mungkin Pak Kami menjadikan murid-murid yang seperti apa? Kita percaya murid-murid ya, memberikan siapa mungkin dari Pak Kami dari hati. Oke, terima kasih Pak Eja. Menurut saya ini yang saya harap murid-murid yang di SMA Cirebon ya khususnya yang pertama yang disampaikan oleh Bu Nurto dan yang kedua saya berharap bahwa peserta didik itu berhasil dan sukses sesuai dengan karakter dan mereka masing-masing seperti yang dikatakan bahwa juga menyangka bahwa akan menjadi seorang guru dan juga bahwa saya bangga tidak menyangka juga kok bisa jadi guru lagi. Terima kasih Pak. Kalau dari saya memimpikan murid-murid yang seperti apa? Itu memimpikan murid yang apa namanya? Memimpikan murid yang dapat berinteraksi dengan sesama. Terkadang kan sekarang kalau di kelas itu suka yang masing-masing gitu, yang kurang sementara kalau sebagai wartawan harus selalu kompak, harus selalu kolaborasi demi supaya kelas itu tetap harmonis gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yud, aplaus untuk Bu Yud ya. Ya, ini merupakan doa kita langsung kita ngomong pasti selanjutnya ya kita percaya bahwa murid adalah seperti yang ya mulia mungkin mulia siapa mulia apa enggak? Ya, ayo. Tuhan doanya Tuhan. terima kasih kita ya bahwa murid itu adalah sesuatu yang harus kita banggakan karena mereka adalah masa depan bangsa kita. Murid itu bandel yang berbagi kasih support bahwa nanti kemudian mereka akan dengan sendirinya. Ya sekali. Terima kasih Bu Yud. Tahan lagi biasa ya. Ini untuk kelas. Bahkan Pak, kita percaya ya bahwa murid kita adalah mempunyai yang Unik. yang unik. Ini pribadi yang saling keterbukaan kalau di kelas. Jangan masalah terus mengalihkan ke hal yang lain. Ya, betul. Yang saling keterbukaan dengan walaupun kita juga akan memberikan solusi yang paling selesaikan. Terima kasih. Benar ya, gitu. Ya, selanjutnya. Nah, di sekolah kita mau yang ini mau tambahkan apa? Kembali Kita di sekolah kita mengutamakan ada jalan lebih tinggi dari
Makasih Pak Ija. Sebenarnya jawabannya sama. Ya, kalau misalkan pinter aja, iya berapa? Nah, kalau yang mungkin ya di sekolah mungkin kebahagiaan. Karena kalau misalkan dulu di sekolah kalau misalkan kerjanya nggak bahagia, ya mungkin nggak kita jadinya jangan yang gitu. Agar apa? Dari pendidikan itu kan menuntut ya, menuntut dan mencontohkan guru gitu. Kalau misalkan kita yang baik, insya Allah anak-anak yang sudah diberikan kita itu pasti akan sama dengan kita gitu. Itu aja paling. Terima kasih Bu Nik dari kombinasi kita terus. Nah, ini selanjutnya murid di sekolah sadar bahwa apa nih ya masukan dari kita atau apa nih? Murid setelah kita sadar betul bahwa mereka itu mempunyai kemampuan untuk dikembangkan, sehingga kita sebagai guru harus bisa mengenal karakteristik daripada siswa tersebut, sehingga di dalam memberikan pelayanan pada siswa kita bisa Ya, dulu ini dari pelatih pramuka nasional. Mungkin taruhannya adalah pakar karakter dan budayanya yang berbeda. Jadi kita sebagai pendidik yang harus juga memahami kesukaan kita sendiri. Jadi tidak mungkin kesukaannya akan sama. Yang satu suka sebelah, yang satu tidak suka sebelah. Artinya berarti yang satu ini bisa mendalami ilmu, yang satu belum tentu ini. Nah ini harus karakternya harus kita bersama. Kasih. Ya, luar biasa. Ya, kesimpulan tadi bahwa kita sebagai pendidik harus peka terhadap anak dan kalau misalnya yang sebagai mungkin ya. Dia kan bisa di jalur lain seperti itu. Pasti ada mereka mungkin kita sangka-sangka kemarin dapat pengajuan dari rekan desa. Ya, itu saja. Next. Nah, ini kita warga sekolah yang untuk apa bapak itu? Yang untuk sekolah ini sebagai warga sekolah. Yakin untuk apa? Ada yang mau menambahkan? Kita warga di sekolah yang untuk diri dan menaati peraturan sekolah, tidak hanya saja tapi juga harus menaati peraturan sekolah. Contohnya datang terlambat, gitu. Jangan ada merokok, ya. Udah begitu aja. Terima kasih. Sekalian Warga sekolah yakin untuk menunjukkan sisi apapun yang ada di sekolah kita. Tidak warga sekolah ini untuk juga Tuhan di sekolah kita dibandingkan dengan sekolah. Jangan kalah intinya, jangan kalah dari sekolah-sekolah yang di kota itu, walaupun sekolah berada di pelosok. ini mungkin jadi bisa langsung diskusi kayak gini.
dalam sangat mudah dan jadi apakah Pak Sidra silakan asisten Pak Hatta kapasitas mereka sesuai dengan bahan-bahannya begitu Pak Hatta. Luar biasa Pak ini. Luar biasa. Enggak luar biasa. Dan next Bu. Bapak Ibu mengisi kalimat penumpang dan Allah sangat beragam sekali hal positif yang beresiko. Dan kemudian ini kita simpulkan sama-sama. Ini kita menjadi sahabat yang adalah terwujudnya karakter agamis di sisi mandiri dan inovatif. Ya, ini sangat perlu di sini karakter yang agamis di sisi ada, mandirinya ada, kreatifnya ada, inovatifnya ada, dan peduli terhadap lingkungan. Ya, aku setuju dia bagi kalimat penumpang ini ya karena memang isinya di sini semua. Ya, nah, ini adalah isi saya dari satu semuanya. Ada yang belum tahu, saya juga sendiri belum tahu isi sekolah kita. Ya, jadi bisa saya ingat mungkin ada wujudnya ini yang berakhlak, kreatif, inovatif dan sesuai profil pelajar menuju globalisasi yang terwujudnya tapi ajakan pertama harus bisa mengajak, harus bisa melatih terwujudnya kemudian berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan sesuai Pancasila menuju era 20 dan 10 sedang di kurikulum merdeka. Dan ini kita di sisi kita sudah selaras dengan cita-cita kita yang tertuang dari rumusan kali penumpang sudah kita rumuskan. Kemudian dari pertanyaan, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari isi sekolah kita? Ya, kalau itu misalnya tambahan atau misalkan ada yang dari terwujud generasi emas. Terwujudnya generasi emas. Ilmu dan berbudi pekerti. Wow, luar biasa sekali generasi emas. Berarti bukan masa normal itu bukan. Berarti emas sebenarnya masih tertinggi. Ya, kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari sisi sekolah kita mungkin yang tadi? Kalau menurut tadi sih sudah lengkap. Selanjutnya ini sikap perilaku seperti apakah yang diberikan di sekolah tadi? Tadi terwujudnya generasi emas isi dari kreatif bermulia dan sesuai wajib Pancasila. Nah, sekarang rasanya poinnya ini saya satu tambahan sebagai sampel contoh sikap dan perilaku seperti apakah yang sekolah yang tadi kita buat ya. Karena ini banyak guru dan siswa hadir ke aku. Mungkin yang kedua apa nih kira-kira? Membiasakan 5S, membiasakan 5S. Membiasakan 5S. Sopan santun. Kebetulan yang di sini kira-kira sudah dilakukan Kadang-kadang sebagian ya. Sebagian 3S. Pertama membiasakan 5S. Nomor 3 nanti akan saya share, akan saya tambahkan. Udah siswa tidak berbicara kasar atau kotor. Tidak dan satu lagi Pak, guru tidak rokok di lingkungan sekolah. Perdanya ada jelas dikeluarkan oleh bupati. wow sekali itu ya. Tapi betul sekali, saya sangat setuju. Berarti kita anak bapak yang yang di lingkungan sekolah. Nah, karena ada perdanya nggak boleh dong. Ya, Boleh rokok. itu. Ya. Boleh di lingkungan. Kira-kira apa nih menurut Yuli? Yang perlu ditambahkan Yuli? Yang lain. Kalau guru sama-sama bahagia. Kalau aku sih nanya, nah, duit.
ini membuat rasa perubahan visi siswa, ya, rasa perubahan berpihak pada murid-murid well-being sama kebahagiaan yang tadi baru saya boleh disampaikan. Ini sudah prioritaskan kebahagiaan anak ketika kita mengajar di kelas. Anak bagus kan, tidak bagus kita coba untuk membaguskan melalui SPP. Bapak Ibu bisa suap bisa. Ya, selamat kebahagiaan, selamatan berarti kita ada ya yang meningkatkan kualitas berpikir pada murid. Textbook. Nah, ini ada warning otomatis penting rasa perubahan tentang slogan. Dan contoh dari Bapak Ibu bagian dari definisi, kemudian ini Pak perubahan bukan slogan, bukan mulai judul, tapi rasa perubahan untuk kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dengan begitu diharapkan dapat menstimulasi banyak inisiatif tindakan yang harus dilakukan ini ya next Bu. Nah ini rasa perubahan. Nanti kita jawab sama-sama. Apakah inisiatif yang dapat dilakukan bersama untuk meraih sekolah? Nomor satu, ya, perubahan apa nih kira-kira untuk mencapai sekolah? Contoh yang mungkin ya, disiplin. Kebetulan sekarang yang datang pagi track recordnya sudah 5 tahun, 4 tahun masih terus sebetulnya ini bukan disiplin pelaksanaan ya. Ya, itu merupakan jadi selalu mengingatkan kalau misalnya anak dengan datang ke sekolah jam 7 pakai wudhu buku tangguh pengennya jam 7 kurang bahkan kebiasaan baik sudah dimulai. Ayo sama-sama bisa kok, saya yang dari TK aja bisa gitu. Datang tepat waktu jangan kelas masuk ke kelas perubahan ya. dan itu akan guru-guru muda loh. Saya heran kita jadi ASN, sudah ada yang jadi ASN. Saya berdua Bukan hanya waktu saja membersihkan anak-anak yang ya. apa yang bukti ketika kan tahunya sudah tapi lalu aku mah Ini merupakan apa ya? Introspeksi juga ya untuk sama pendidik ya. Bayangkan kalau misalkan ini sebenarnya untuk mendisiplinkan anak itu nggak perlu orang yang dengan kita datang ke kelas waktu. Misalnya bayangkan saya datang ke kelas waktu hampir dan jam 5 sampai jam terakhir ya. Saya yakin siswa akan ada berkeliaran membuat peluang menggunakan untuk karena nyawa di jero ya, ada nyawa sekarang karena kemarin ada kelas kebetulan mau melakukan kegiatan kelas dan sila kan memang tidak isinya pada jam kita sama-sama lah evaluasi bagi kita bisa daripada kita ngobrol ini ke kelas bisa memang ada jam tapi yakin yang bisa bapak tim terdiri jadi mudah-mudahan yang sudah kita tandai dijaga ya itu saja. Nah biasa masukan dari mulut ya itu merupakan sebuah ilmu baru juga baru introspeksi juga ya. Kita lanjut ke yang kedua ya, Bapak Ibu akan guru orang tua kepala sekolah mewujudkan visi sekolah. Apa contohnya? Kita kolaborasi dengan orang tua dan siswa bekerjasama dalam siswa bekerjasama siswa kita juga peran sebagai di rumah manusia sekali ya. Dan ini ada tambahan bentuk kolaborasi mewujudkan visi sekolahnya kita mix dengan orang tua dan kerjasama dalam mendidik siswa bisa ya belajar everywhere gitu. Dulu baik. Ya, next
Apa nih? Tadi belajar hidup di mana Pak? Kemudian nomor 3, apa kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua agar bisa dapat dengan kegiatan apa kira-kira Bapak Ibu? Saling dukung. Saling mendukung. Contoh kegiatan apa? Membuat misalkan mengadakan apa? Grup orang tua kan itu juga salah satu. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah Kita ada kegiatan ya kita seni, kegiatan apa? bisa melakukan di sekolah gitu. Atau mungkin kunjungan Pak, kegiatan misalkan sebagai wali kelas kita melakukan kunjungan ke rumah salah satu Siswa ke rumahnya, kita silaturahmi dengan orangnya langsung. Salah satunya itu. Tapi kita harus itu. Iya. Kemudian nomor 4, apa langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikan jangan perubahan ini? Ya, ini kita lagi untuk mewujudkan bisnis. Kita membuat kira-kira untuk mewujudkan anak yang kreatif, inovatif, berkolaborasi sesuai dengan Bikin program. hanya bisa buat program ternyata. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan kita masuk ke kesimpulan ini tahap finishing. Mohon maaf habis ya. Jadi saya langsung speaking langsung saja. Kesimpulannya, kesimpulan dari rapat dari ya dan diskusi hari ini dan visi sekolah ya yang dapat saya sampaikan sebagai pendidik itu bisa berkolaborasi untuk mewujudkan prakarsa perubahan di sekolah SMA semuanya. Kalau tidak apapun disiplin tadi kita sama-sama disiplin mengenai etos kerja kita hari sekali dari dulu itu menjadi harus kita garis bawah sangat penting. Jika semua elemen di sekolah mempunyai kerja yang disiplin, masuk sekolah tepat waktu, banyak tepat waktu, kemudian merokok bebas. Nah ini akan betapa akan anak-anak dikondisikan Bapak Ibu. Ya tidak perlu teriak tiket pasti mungkin hanya duduk saja karena memang anaknya sudah naik di dasarnya masing-masing. Misalkan keluar karena memang sudah izin kan. Nah itu ini menjadi PR kita dengan adanya ini mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan kita aplikasikan ke sekolah ya karena ini sekolah ini dalam jangka panjang saya yakin dengan prestasi dan Bapak Ibu sumber yang akan semakin mudah mungkin ya lebih dari ada program untuk menggerak kebetulan angkatan 9 sampai angkatan 11 nanti selalu ada peserta dari sekolah kita mudah-mudahan bisa mendapat wawasan saja mungkin ya terima kasih langsung itu saja Bapak Ibu terima kasih atas waktunya hari ini dari topik saya mohon maaf jika ada saya kata ya assalamualaikum. Guru yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dalam rangka support Pak Reza, semoga ini kan Allah berikan kemudahan Pak Reza. Kemudian harapan saya juga harapan kita semua, saya yakin semua untuk sisanya juga bisa kita wujudkan bersama-sama. Itu hebat. Kuncinya menurut saya adalah di sini. Saya sedikit keras karena memang hampir udah 80% kayaknya kurang di masuk kelas gitu ya, rajin
yang dari Rengas Dengklok, mobil 40 menit, saya ibu guru yang muda jarak rumah juga lebih dekat, bisa lebih bisa dari saya. Selamat panitia telah menyelesaikan satu sesi ini. Ada penutup mungkin dari panitia? Ini diskusi sangat luar biasa dibandingkan dari perjalanan saya di sekolah-sekolah lain ya. Diskusi ini sangat luar biasa, apalagi tadi pengumuman dari guru ya. Memang itu kita semua, bukan cuma di SMA Cibuaya, tapi di sekolah yang lain, karena yang menggerakkan sekolah itu bukan hanya sekolah sebagai pemangku kebijakan, tapi kita semua ya. Dan ini tidak memandang siapa senior, siapa yang ASN, yang junior, memang semuanya memiliki tupoksi yang sama. SMA Cibuaya seperti Malaysia tadi di angkatan 9, 10, 11, lalu ada CGP-nya, dan semoga di angkatan selanjutnya ada CGP-nya juga. Alhamdulillah, diskusinya sangat hebat. Sebenarnya saya juga gatel tapi bukan opsi saya melihat progres Malaysia sangat luar biasa ya. Kalau juga pasti ya, dan sekarang di sini Allah yang mereka kan kalau lihat tadinya itu kecil ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita diskusi di siang hari ini dan mungkin memang belajar siang ya, mohon maaf saya merepotkan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, mudah-mudahan hari yang lancar di berikutnya. Kalau kata bayi baru lekat tidak hal lebih cepat, dan bahkan saya selalu mudah-mudahan dosanya dan untuk terus di PP ini, mudah-mudahan bisa menular kita semua terkait dengan program CGP dan PGP ini. Bila qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna salam wal akhirah. Allahumma ahlil ilmi wa bin ahli wal jannah wa ahli dunya min khair. Allahumma ya salam wa salam Allahumma ya salam wa yasir. Allahumma yasir doa bima wa hajatuka wa yasir bima wa hajatuka wa Allahumma yasir